Assalamualaikum, selamat malam. Kali ini saya akan mengajak teman-teman menyusuri kembali perjalanan materi manajemen strategis yang sudah kita pelajari dari pertemuan tentang lingkungan eksternal sampai mengendalikan dan evaluasi strategi. Coba bayangkan manajemen strategi itu seperti merencanakan perjalanan jauh. Sebelum berangkat kita perlu tahu dulu kondisi di luar, cuaca, jalan, rintangan apa yang mungkin muncul. Lalu kita juga harus jujur soal kondisi kendaraan dan bekal kita sendiri. Setelah itu baru kita tentukan tujuan akhirnya mau kemana. Susun rencana langkah demi langkah, jalankan, dan terakhir kita cek terus apakah perjalanan ini masih sesuai rencana atau perlu blok arah. Itulah kira-kira gambaran besar dari 8 materi yang akan kita lakukan hari ini. Kita mulai dari hal yang ada di luar kendali organisasi, yaitu lingkungan eksternal. Intinya sederhana, kita ingin tahu apa aja peluang yang bisa dimanfaatkan dan ancaman apa yang mengintai dari luar. Karena seperti yang kita pelajari, lingkungan itu unik untuk setiap organisasi, terus berubah, dan walaupun sulit dikendalikan penuh, masih ada bagian yang bisa kita pengaruhi. Untuk membaca lingkungan yang lebih besar dan jauh dari kendali kita, biasanya dipakai analisis PET, cek dari isi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi. Sementara untuk lingkungan yang lebih dekat dengan bisnis sehari-hari, kita pakai kerangka 5 kekuatan portal. Jadi kita melihat seberapa besar ancaman dari permainan baru yang mau masuk pasar, seberapa kuat posisi tawar pemasok kita, seberapa kuat juga posisi tawar pelanggan, ada enggak produk pengganti yang mengancam, dan bagaimana ketakatannya persaingan dengan kompetitor yang sudah ada. Belum lagi faktor-faktor lain seperti pemerintahan, masyarakat sering bekerja, sampai nego yang juga bisa mengaruhi jalan organisasi. Semua temuan dari analisis ini nantinya jadi bahan baku untuk 2 huruf penting dalam SWOT: O untuk operatif dan T untuk trentis. Setelah selesai melihat keluar, sekarang kita bekerja ke diri sendiri. Itulah analisis lingkungan internal. Bedanya dengan yang eksternal, di sini organisasi punya kendali penuh. Jadi pertanyaannya jadi lebih personal. Apa yang sudah kita lakukan dengan baik dan apa yang masih perlu diperbaiki. Salah satu cara paling populer itu membongkari isi dapur organisasi adalah kerangka 7+S dari McKinsey. Ada 7 hal yang dicek strategi yang dijadikan struktural organisasi, sistem kerja yang dipakai sekali atau keahlian yang dimiliki staf atau orang-orangnya, style atau gaya kepemimpinan, dan satu lagi yang menyatukan semuanya, yaitu servant value atau nilai bersama yang dipegang seluruh anggota organisasi. Ketujuh elemen itu saling terkait. Jadi kalau satu berubah, biasanya yang lain ikut terdampak. Satu hal yang patut diingat di sini, setiap tujuan yang dirumuskan baik untuk objektif
internal maupun perencanaan. Secara umum, idealnya mengikuti formula samarat spesifik Maserford, Bell-Labis, Redfield, dan Temili. Dari sinilah nanti kita bisa menjawab dua huruf lagi di SWOT, yaitu S untuk strategis dan W untuk weakness. Setelah tahu kondisi luar dan dalam organisasi, perlu menjawab pertanyaan besar. Sebenarnya kita ini mau jadi apa dan kenapa kita ada? Jawabannya pertama itu namanya visi, jawabannya kedua itu misi. Visi itu semacam pimpinan masa depan yang ingin dicapai organisasi, dan idealnya ditulis singkat saja, jangan sampai lebih dari 25 kata supaya mudah diingatkan semua orang. Visi yang bagus itu setidaknya bisa menjawab 3 hal: apa yang ingin dicapai, untuk siapa hasilnya, dan kapan target itu mau diraih. Fungsinya pun besar. Visi membentuk, menyederhanakan keputusan rumit, memotivasi orang untuk bergerak meski harus berkorban di awal, dan menyangkut banyak kepala menjadi satu arah gerak yang sama. Kalau misi ini lebih ke soal alasan eksternasi, kenapa organisasi ini didirikan, apa yang ditawarkan, untuk siapa, dan nilai apa yang dipegang. Bedanya dengan misi, kalau visi itu boleh berubah dengan berkembang sesuai zaman. Misi cenderung lebih tetap karena itu menyangkut jati diri. Contohnya gampang saja, Bank BTN punya misi menjadi bank terkemuka dalam membiayakan perumahan, dan misinya antara lain memberikan pelayanan unggul dalam pembiayaan perumahan serta pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegrasi. Visi dan misi itu masih besar dan abstrak, jadi perlu diturunkan jadi sesuatu yang lebih bisa dipegang. Disinilah tujuan atau goal masuk. Ini target yang ingin dicapai dalam rentang 1-5 tahun. Mengacu langsung ke visi misi serta hasil analisis tadi. Tujuan ini lalu dipecah lagi jadi sasaran atau objektif yang lebih spesifik, terukur, dan jangka waktunya lebih pendek. Sasaran yang baik juga harus samarti, sepertinya terukur, bisa dicapai, berorientasi hasil, dan punya batas waktu yang jelas. Dan sasaran ini baru kita susun strategi sebagai cara mencapainya, kebijakan sebagai pedoman pelaksanaannya, dan program sebagai kumpulan kegiatan nyata yang akan dijalankan di lapangan. Nah, begitu sasaran sudah jelas, organisasi harus memiliki jalan nama yang mau ditempuh. Ada beberapa pilihan strategi yang bisa diambil. Pertama, strategi jaringan. Ini soal kerja sama dengan pihak lain. Prinsipnya win-win, semua pihak sama-sama untung. Kedua, ada strategi korporat. Salah satunya strategi pertumbuhan yang bisa lewat beberapa cara: mengembangkan produk baru, memperluas pasar, menembus pasar yang sudah ada lebih dalam, atau melakukan integrasi baik ke arah vertikal maupun horizontal. Ketiga, kalau organisasi sedangkan dalam tekanan, ada strategi
bertahan atau definisi, mulai dari pemilihan, pelaksanaan, unit bisnis, sama opsi paling ekstrim seperti pembangunan. Keempatnya, strategi stabilitas dipakai saat organisasi memutuskan bertahan di posisi yang sudah nyaman. Dan kelima, strategi kombinasi yang menggabungkan beberapa pendekatan sekaligus supaya pilihan strategis enggak sebayangkan. Kita bisa mengatakan lewat matriks SWOT atau dikenalkan juga sebagai TOWS matrix. Secaranya kita silakan 4 elemen yang sudah kita kumpulkan sejak awal: strategis, weakness, opportunis, dan teks menjadi 4 kombinasi strategi. Strategi SO memakai kekuatan untuk mengejar peluang. Strategis ST memakai kekuatan untuk menangkis ancaman. Strategis WO berusaha menutupi kelemahan dengan memanfaatkan peluang yang ada. Dan strategis WET fungsi meningkatkan kelemahan sekaligus menghindari dari ancaman. Kalau digambarkan dalam diagram yang lebih besar, posisi organisasi bisa mengarah ke 4 kuadrat. Agresi kalau kekuatan dan peluang besar, diversifikasi kalau kekuatan besar tapi ancaman juga tinggi, Tudor kalau kelemahannya besar peluangannya masih terbuka, dan definisi kalau kelemahan dan ancaman sama-sama tinggi adalah juga alat tambahan namanya Sackagit Matrix yang menilai posisi organisasi lewat 4 sudut pandang: kekuatan, fasilitas, keunggulan, kompetitif, stabilitas lingkungan, dan kekuatan industri. Strategis paling bagus pun akan sia-sia kalau tidak dijalankan dengan baik. Implementasi strategis ini bertumpu pada 4 pilar: struktur organisasi, kepemimpinan, budaya, dan sistem imbalan. Struktur organisasi harus menyesuaikan jenis strategi yang dipilih. Misalnya, struktur fungsional cocok untuk strategi pertumbuhan yang masih terkonsentrasi, sementara struktur divisi lebih cocok untuk organisasi yang sudah terdivisi. Pemimpinan strategis sendiri punya banyak topik yang harus dipakai, kadang jadi visioner, kadang jadi pembangunan kapabilitas, kadang jadi penjaga budaya organisasi. Budaya organisasi yang terbentuk dari keyakinan, normal, nilai, dan kebiasaan bersama menentukan seberapa mulus strategi itu bisa diterima dan dijalankan semua orang. Dan terakhir, sistem imbalan, baik yang berbentuk uang seperti bonus dan saham, maupun yang non-finansial seperti pujian atau kesempatan berkembang, harus benar-benar terkait dengan rencana strategik dan diberikan berdasarkan prestasi, bukan sekedar jabatan. Perjalanan belum selesai begitu strategi dijalankan. Kita perlu terus membantu lewat pengendalian dan evaluasi strategi supaya semuanya tetap di jalur yang benar. Prosesnya ada 3 langkah. Pertama, ukur kinerjanya. Kedua, bandingkan hasil pengukuran itu dengan standar yang sudah ditetapkan. Dan 3, kalau ada penyimpangan segera ambil tindakan pribadi.
Untuk pengukuran kinerja kita bisa melihat dari sistem keuangan seperti laba, margin, dan pangsar pasar, atau dari sisi non keuangan seperti produktivitas dan kepuasan pelanggan. Untuk menilai apakah strategis itu sendiri sudah tetap, kita bisa pakai 4 strategi dari Jan Rumit. Konsisten, kesesuaian, keunggulan, dan kelayakan. Dan jangan lupa ada beberapa jebak umum yang sering membuat strategi gagal di tengah jalan. Misalnya terlalu kaku pada prosedur, kurang peka membaca lingkungannya, atau gagal mengantisipasi perubahan, baik itu notifikasi baru, perubahan aturan pemerintahan, maupun kemunculan pesaing baru tiba-tiba lebih kuat. Begitulah perjalanan kita menyusuri materi manajemen strategik dan melihat ke luar dan ke dalam organisasi, merumuskan visi-misi, menurunkannya jadi tujuan dan sasaran, memilih serta menguji strategi lewat SWOT, menjalankannya hingga terus mengevaluasi apakah arah masih tepat. Yang penting diingat, ini bukan proses sekali jalan. Begitu evaluasi selesai, hasilnya akan kembali jadi bahan untuk menyiapkan langkah selanjutnya. Siklus ini akan terus berputar sebagai organisasi itu hidup dan berkembangan. Sekian dari saya, terima kasih sudah menyampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.